Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Indonesia di Mata Kita, ruang ngobrol inspiratif yang membahas nilai kebangsaan, persatuan, dan cinta tanah air. Nah, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, pasti udah penasaran kan apa topik pembahasan kita hari ini? Ya, hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu visualisasi kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, bersama saya, Winda Pratiwi sebagai host podcast Indonesia di Mata Kita, dan sudah hadir 4 narasumber hebat kita yang akan berbagi sudut pandang menarik. Nah, selanjutnya, boleh kita langsung sapa dan perkenalkan narasumber kita. Yang pertama, ada Kak Asep. Halo Kak Asep. Oh, salam Halo, kenal gimana ya. kabarnya? Eh, Baik ya Kak? Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, ada Kak Linda. Halo Kak Linda. Halo, Mbak Binda. Oke, selanjutnya ada Kak Lili nih. Halo Kak Lili. Halo Hai, dan terakhir ada Kak Lita. Hai Kak Lita. semuanya. Oke, senang ya kita bisa bertemu dan bergabung di sini. Oke, langsung saja ya, nggak usah berlama-lama. Kita mulai dari pertanyaan pertama kita nih. Kita ke Kak Linda. Kak Linda, jadi apa sih sebenarnya makna bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu? Baik, terima kasih Mbak Winda atas pertanyaannya. Jadi, makna berbangsa dan bernegara ini bukan hanya sekedar simbol seperti bendera atau kebangsaan, tetapi kesadaran bahwa kita adalah bangsa yang besar, beragam, dan berdaulat. Rasa bangga itu tercermin dari sikap kita menghargai perbedaan, menjaga persatuan, taat pada hukum, serta berkontribusi positif sesuai peran kita masing-masing. Begitu Mbak Winda. Oke, menarik ya saya. Jadi bukan cuma seremonial gitu ya, betul? Ya, betul. Kebanggaan itu harus hidup dalam perilaku kita sehari-hari. Misalnya nih, menggunakan produk lokal, bersikap toleran, dan tidak mudah terprovokasi isu yang mecah belah bangsa. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Linda. Selanjutnya kita masuk ke narasumber kedua kita, Kak Asep. Ke tema inti ya, ada visualisasi kampanye. Pertanyaannya nih, Kak, bagaimana kebanggaan berbangsa bisa divisualisasikan agar mudah diterima masyarakat? Ya Mangga, Kak baik. Asep. Ya baik Kak Winda. Jadi visualisasi kampanye kebangsaan itu pada dasarnya upaya menyampaikan pesan nasionalisme melalui media visual sehingga pesan tersebut tidak hanya dibaca tetapi juga dirasakan. Di era yang sekarang, masyarakat itu cenderung lebih cepat merespon gambar, video, dan simbol dibandingkan teks panjang. Karena itu, visual menjadi sarana yang sangat efektif untuk menanamkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Jadi, visualisasi ini bisa diwujudkan dalam bentuk misalnya poster, desain grafis, atau menampilkan bendera merah putih dan Garuda Pancasila sebagai simbol utama negara. Kemudian ada juga video pendek yang menggambarkan keberagaman budaya Indonesia, mulai dari tarian daerah, bahasa, pakaian adat, hingga kehidupan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dan juga ada juga ilustrasi persatuan seperti orang-orang dari latar belakang suku, agama, dan profesi yang berbeda, tetapi berdiri sejajar dan saling bergandengan. Warna juga memiliki peran penting. Penggunaan warna merah dan putih bukan hanya soal estetika saja, tetapi juga identitas dan pengingat bahwa kita memiliki satu rumah bersama, yaitu Indonesia. Oke, Kak Asep. Jadi, ya, Kak Asep, kenapa sih visual itu penting? Ya, baik. Mengapa visual itu penting? Karena visual itu memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan secara tepat dan universal. Satu gambar tentang persatuan bisa langsung kita pahami tanpa perlu penjelasan yang panjang. Selain itu, visual mampu membangun emosi positif seperti rasa haru, bangga, dan keterikatan terhadap bangsa. Ketika seseorang
Melihat visual tentang anak-anak dari berbagai daerah yang tersenyum dengan latar merah putih, secara tidak langsung itu tuh muncul perasaan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memisahkan. Jadi visual juga membantu kampanye kebangsaan agar lebih relevan dengan generasi sekarang ya. Dengan pendekatan yang kreatif, pesan nasionalisme tidak terasa kaku atau menggurui, tetapi justru dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita ingat, visualisasi kampanye kebangsaan harus bersikap inklusif dan positif, yang dimana artinya tidak menyinggung kelompok tertentu, tidak memprovokasi, dan tidak menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, visual harus menegaskan bahwa Indonesia adalah milik semua warga negaranya. Jadi dengan visual yang tepat, kampanye bangga berbangsa dan bernegara tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi berubah menjadi pesan yang hidup dan membekas di benak masyarakat. Mungkin seperti itu ya, Mbak Winda. Oke, baik Kak. Saya sangat lengkap ya penjelasannya. Sekarang langsung saja lanjut ke narasumber kita yang ketiga, ada Kak Lili. Nah, Kak Lili, kampanye saat ini kan banyak dilakukan di media digital ya. Jadi, bagaimana sih peran generasi muda dalam visualisasi kampanye ini? Menurut Kak? Oke, terima kasih sebelumnya buat Kak Winda atas pertanyaannya yang keren banget. Jadi sekarang kita mulai ngomongin soal generasi muda nih. Berarti kita lagi ngomongin diri kita sendiri ya. Ini generasi muda, jadi semangatnya juga harus muda terus nih. Walaupun badan jombo ya Kak ya. Betul sekali, Kak Lili. Iya. Jadi kalau untuk generasi muda itu sendiri, itu kan agen utama kampanye kebangsaan di era digital ini. Jadi kita semua tahu lah, apa-apa zaman sekarang itu kan gampang banget buat viralnya, apa-apa viral, apa-apa viral. Jadi untuk lewat media sosial ini, ketika kita share soal pesan kebangsaan, itu bisa menyebar luas dan cepat banget nih. Contoh konkretnya yang pertama, konten Instagram atau TikTok yang bertema Bangga Buatan Indonesia. Bisa juga video singkat tentang toleransi dan persatuan. Bisa juga desain poster digital yang bertemakan Pancasila atau yang paling gampang nih, story atau reels saat kita upacara, kegiatan sosial atau budaya daerah. Jadi ketika kita bikin story soal entah kita berkegiatan sosial atau apapun itu, sebetulnya kita bukan bermaksud riak, tapi justru sebagai wadah buat kita kampanye. Jadi kita harus ambil sisi positifnya. Jadi gitu Kak Winda. Baik, Kak. Jadi sebenarnya itu sederhana tapi berdampak gitu ya, Kak. Bukan Iya, seperti betul banget. Nah, jadi yang penting pesannya itu positif, inklusif, dan yang paling penting nih, tidak provokatif. Karena kampanye kebangsaan itu tujuan utamanya harus mempersatukan, jadi bukan menghakimi, gitu. baik, Kak Lili. Terima kasih. Ya, lanjut ke narasumber terakhir kita. Ada Kak Lita ya. Nah, kita sudah sampai di segmen refleksi. Jadi menurut Kak Lita, apa pesan utama dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara ini? Oke, Kak Winda. Jadi, pesan utamanya itu Indonesia adalah milik kita bersama. Bangga berbangsa berarti menolak radikalisme dan intoleransi, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Kampanye visual bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk diteladani. Kayak gitu. Oke, Kak, mantap. Nah, lalu ada pesan penutup nggak buat pendengar setia podcast? Pesan penutupnya, mari kita mulai dari hal kecil. Contohnya, bersikap bijak di sosial media, terus menghargai sesama, dan membawa nama Indonesia dengan bangga dimanapun kita berada. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Lita. Kita sudah sampai di penghujung acara ya, Sobat Nusantara. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia bukan hanya slogan, tetapi sikap hidup. Melalui visualisasi kampanye yang positif, kreatif, dan inklusif, kita bisa menanamkan nilai kebangsaan kepada semua lapisan masyarakat. Terima kasih untuk seluruh narasumber kita hari ini atas diskusi yang inspiratif dan penuh makna. Terima kasih juga kepada pendengar setiap podcast kita hari ini. Saya, Winda Perli, sebagai host pamit undur diri. Semoga obrolan dan diskusi kita hari ini bisa menumbuhkan kembali rasa bangga dan cinta Indonesia. Bersama kita jaga Indonesia karena Indonesia adalah kita.
Tetap bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima Dadah. kasih.